Jemaat HKBP Delta Mas yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sukacita. Mari sejenak kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai bekal dalam menjalani dan mensyukuri hari ini. Untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari baru yang Engkau anugerahkan buat kami. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 7 yang akan dibacakan anak remaja kita. Dipersilahkan. Nats Renungan Harian Rabu 15 Oktober 2025 diambil dari Efesus 5 ayat 7. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Dalam bahasa Batak Tidok, dibayani unang mahamu gabedongan sato panasida. Amin. Shalom Amanginang dan anak-anak kami yang dikasihi Tuhan. Tema renungan kita hari ini adalah hiduplah sebagai anak terang. Setiap hari kita hidup di tengah dunia yang menawarkan banyak hal menarik dan menggoda kita seperti kebebasan, kemajuan, kenikmatan sesaat, dan gaya hidup yang tampaknya indah. Namun di balik keindahan itu semua, seringkali terselip nilai-nilai yang bertentangan dan semakin jauh dari kehendak Tuhan. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus mengingatkan mereka agar tidak bersekutu dengan perbuatan kegelapan, tetapi hiduplah sebagai anak-anak terang. Ini adalah sebuah peringatan agar kita umat Kristen menjaga batas yang jelas antara hidup dalam terang dan hidup dalam kegelapan. Lantas apa yang mendasari Rasul Paulus menuliskan surat ini? Saat itu, jemaat Efesus berada di kota besar yang menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan Yunani Romawi. Kota itu dikenal sebagai pusat penyembahan dewa Artemis, dan kehidupan moral di sana sangatlah rusak. Ada banyak praktik penyembahan berhala, pesta pora, dan beragam rupa-rupa dosa yang dianggap lumrah oleh masyarakat. Lalu Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk menguatkan iman orang-orang percaya agar mereka tidak kembali kepada cara hidup lama, tetapi hidup sebagai manusia baru di dalam Kristus. Amanginang dan saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Paulus menegur tentang dosa-dosa di masyarakat yang lumrah saat itu, seperti percabulan, keserakahan, dan kenajisan yang menjadi ciri-ciri hidup orang yang belum mengenal Tuhan, ia pun menegaskan, sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Dan inilah nats renungan kita pada hari ini. Nah, apa yang dimaksud dengan berkawan? Kata berkawan dalam bahasa aslinya berarti ikut mengambil bagian atau bersekutu bersama. Paulus tidak sedang melarang kita bergaul dengan orang yang belum percaya, sebab kita tetap dipanggil untuk menjadi terang bagi mereka. Namun ia menegaskan bahwa kita tidak boleh turut ambil bagian dalam perbuatan mereka yang gelap. Itu artinya apa? Artinya, jangan ikut cara berpikir dunia yang menomorsatukan kenikmatan dan materi. Jangan ikut pola hidup manusia yang berkompromi terhadap dosa. Dan jangan menjadikan standar moral dunia sebagai ukuran benar dan salah. Sebaliknya, Rasul Paulus menegaskan dalam ayat selanjutnya, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dan inilah identitas baru kita di dalam Kristus, sebagai anak-anak terang. Kita tidak lagi hidup seperti dulu
yaitu orang yang belum mengenal Kristus, karena kita telah dipindahkan dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Amanginang dan saudara yang dikasihi Tuhan, adapun pesan Rasul Paulus ini sangat relevan bagi kita di zaman modern sekarang ini. Dunia kita penuh dengan kegelapan baru, bukan hanya dalam bentuk dosa moral, tetapi juga dalam nilai-nilai yang menentang kebenaran firman Tuhan, seperti media dan hiburan yang sering menormalisasi dosa, seolah-olah dosa adalah hal biasa. Teknologi dan media sosial kadang membuat kita meniru gaya hidup yang jauh dari kesederhanaan dan kekudusan. Juga budaya konsumtif dan hedonis yang mengajarkan bahwa kebahagiaan datang dari harta, bukan dari Tuhan. Di tengah arus dunia seperti ini, kita sebagai umat percaya dipanggil untuk berbeda. Kita tidak bisa menjadi terang bila kita sendiri hidup dalam kegelapan. Hidup sebagai anak terang itu artinya kita menolak kompromi terhadap dosa dan berani berkata tidak terhadap arus dunia. Kita tidak ikut-ikutan atau terbawa dalam percakapan di sosial media atau kebiasaan keseharian yang merusak iman. Kita harus menjadi teladan dalam kasih dan kebenaran. Dan dimanapun kita berada, biarlah orang lain melihat karakter Kristus dalam diri kita. Amanginang dan saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, mari tetap pegang dengan teguh identitas kita sebagai anak terang dalam hidup keseharian kita. Ketika kita berada di lingkungan pekerjaan, kita melihat orang lain melakukan kecurangan kecil, maka sebagai anak terang, kita memilih untuk tetap jujur. Ketika kita berada di dalam pergaulan dengan teman-teman, ada yang berupaya mengajak kita ke arah yang tidak benar, maka kita harus berani menolak. Dan ketika kita berada dalam rumah tangga, kita harus memimpin keluarga dengan nilai-nilai Kristiani yang sejati, bukan dengan standar dunia. Dan berbicara tentang menjadi anak terang, bukanlah sekadar berbicara tentang moral, tetapi tentang identitas rohani yang mencerminkan Kristus di dalam hidup kita. Dunia butuh orang-orang yang berani menjadi terang, tidak abu-abu ataupun gelap, dan bukan sekadar ikut arus. Marsangapma debatata. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib. Tolonglah kami agar tidak terpengaruh oleh cara hidup dunia ini. Jadikan kami anak-anak terang yang membawa kasih, kejujuran, dan damai sejahtera kemanapun kami pergi. Berdoa untuk anak-anak kami, berkatilah mereka di dalam sekolah ataupun perkuliahannya. Curahkanlah hikmat-Mu buat mereka dalam mengikuti pembelajarannya masing-masing, sehingga dapat selesai sesuai waktunya. Yang sudah selesai kuliah, biarlah Engkau berikan pekerjaan yang baik dalam mengaplikasikan ilmu yang sudah mereka terima selama ini. Begitu juga yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja dan memiliki karir dan prestasi yang baik. Berdoa untuk para orang tua yang sedang berjuang untuk menyekolahkan anak-anaknya, dan juga para orang tua yang sudah pensiun dan menikmati kebersamaan dengan keluarga besar. Berikanlah kekuatan, kesehatan, dan sukacita, dan berkatilah segala pekerjaan, karir, dan usaha mereka hingga tetap dapat bertahan dan berkembang di tengah tantangan situasi ekonomi yang tidak menentu. Juga untuk setiap jemaat yang tetap setia dan berpengharapan merindukan kehadiran anak di tengah keluarga, kiranya curahkanlah belas pengasihan-Mu bagi mereka, dan berkatilah setiap usaha medis yang mereka tempuh. Begitu juga buat anak-anak kami yang sudah waktunya berkeluarga, tunjukkanlah jalan dan bukalah pintu hati mereka yang tertutup,
dan berikanlah jodoh bagi mereka, sebagaimana Engkau bersabda bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, dan akan memberikan penolong yang sepadan baginya. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, yang kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Marilah kita menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin.